Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat jamaah pengajian malam Minggu yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa yulumihi fid dunya wal akhirah. Sampai nomor 4 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa biyadi liwa'ul hamdi yawmal qiyamati wala fakhr. Wa minha diantaranya salah satu keutamaan yang kedua yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa biyadi, dan berada pada tanganku, liwa'ul hamdi, bendera atau panji pujian, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, wala fakhra, dan tidak ada kebanggaan atau kesombongan. Jadi hadis ini sebenarnya hadisnya panjang, bahkan kalau riwayat yang panjang ini satu riwayat atau potongan dari sabda Nabi yang sudah kita baca kemarin, ana sayyidu waladi adama wala fakhra. Kemudian setelah itu wa biyadi liwa'ul hamdi, kata Rasul, saya pemimpin anak Adam pada hari kiamat. Kemudian, dan tidak ada kesombongan. Wa biyadi, dan ada pada tanganku, genggamanku, ini liwa'ul hamdi, bendera pujian, bendera kemuliaan. Ini terkait liwa'un ini para ulama ini ada yang menafsirkan liwa ini sebagai makna yang maknawi atau majazi. Jadi bendera di sini bukan bendera beneran, tapi ini ungkapan kekuasaan atau kepemimpinan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena la yamsikul liwa atau la yamsikur rayah illal qaid. Karena bendera atau panji ini enggak akan dipegang kecuali oleh seorang pemimpin. Jadi nanti kalau ditanya pemimpinnya manusia, pemimpinnya para nabi dan rasul ketika hari kiamat siapa? Jawabannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada juga yang memaknai, jadi liwa di sini bendera ini bimakna hakiki. Jadi ada yang memaknai bendera ini sebagai benar-benaran bendera. Jadi beneran bendera. Jadi nanti Rasul pada hari kiamat ini akan memegang bendera, tulisan itu liwa'ul hamdi. Di sini kalau yang kita buka di syarahnya, di syarah Sunan At-Tirmizi, ini Tuhfatul Ahwazi karya Al-Mubarakfuri. Di sini beliau mengutip pendapat Imam
ya at-tibi ini atau at-tayyibi. Di sini liwaul hamdi ibaratun anis syuhrati wan firadihi bil hamdi ala ru'usil khalaiki. Jadi yang pertama, kemungkinan makna liwaul hamdi ini ya ibaratun anis syuhrati, ungkapan ya tentang suatu masyhuran atau wan firadihi bil hamdi, atau menyendirinya beliau terhadap pujian kemuliaan. Jadi yang ya nanti pada hari kiamat yang dilabelkan alhamdu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau wa yahtamilu an yakuna lihamdihi liwaun. Nah, bisa juga, mungkin juga ya nanti beliau ya karena pujian atau kemuliaan yang beliau miliki, beliau memegang bendera. Wa minha, nomor 3, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, Adamu faman dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamati wala fakhr. Nah, ini sama ya, satu riwayat. Jadi potongan-potongan hadis yang tadi ini penegasan. Adamu ya, Nabi Adam, faman dunahu, dan orang-orang selainnya, maksudnya nabi-nabi selain Nabi Adam itu tahta liwa'i, di bawah panjiku, di bawah benderaku. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat, wala fakhra, dan tidak ada kebanggaan, kesombongan. Jadi nanti ya yang memimpin pasukan, yang memimpin kekuasaan pada hari kiamat itu aku. Di belakangku nanti baru nabi-nabi, Nabi Adam dan nabi-nabi lainnya. Wa hadhil khasaisu tadullu ala uluwi martabatihi illa makna litafdili illa takhsisu bil manaqibi wal maratibi. Wa hadhil khasaisu, dan keutamaan ini, karakteristik ini, kekhususan ini, tadullu, menunjukkan, ala uluwi martabatihi, atas tingginya derajat atau ya derajat atau tingkatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idla makna litafdili, karena tidak ada ungkapan litafdili untuk suatu keutamaan. Illa takhsisu, kecuali pengkhususan, bil manaqibi wal maratibi, terhadap kebaikan-kebaikan, wal maratibi, dan tingkatan atau derajat-derajat. Ini kekhususan-kekhususan yang sudah diungkapkan di atas ada 3. Yang pertama, ana sayyidu waladi Adam. Kemudian wa biyadi liwaul hamdi. Kemudian Adam faman dunahu tahta liwa'i. Jadi ya keistimewaan yang sudah disebutkan di atas ini menunjukkan tingginya derajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, di dunia ataupun di akhirat nanti pada hari kiamat. Wa minha annallaha ta'ala akhbaruhu bi annahu ghafara lahu atau ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Walam yankul annahu akhbara ahadan minal anbiya'i bimithli dhalika, balil zahiru annahu lam yukhbirhum lianna kulla wahidin minhum idza tulibat minhum asy-syafa'atu fil mawqifi dzakara khati'atahu allati asabaha wa qala nafsi nafsi. Wa minha, diantaranya, nomor 4, keistimewaan yang keempat, keutamaan yang keempat yang dimiliki Rasul,
Annallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, akhbarahu, mengabarkan kepada Nabi Muhammad, bi annahu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala ghafara lahu, mengampuni terhadap Nabi Muhammad, ma taqaddama, sesuatu atau dosa-dosa yang telah, sesuatu yang telah lewat, min dzambihi, dari dosanya, wa ma ta'akhkhara, dan sesuatu yang akan datang, min dzambihi, dari dosanya. Walam yankul dan walam yankul, dan tidak ada riwayat, annahu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akhbara ahadan, mengabarkan kepada salah satu minal anbiya'i, dari nabi-nabi, bimithli dzalika, dengan yang semisal atau dengan yang serupa dengan itu. Balidh zahiru, akan tetapi yang jelas, annahu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala lam yukhbirhum, tidak mengabarkan kepada nabi-nabi. Keistimewaan selanjutnya yang dimiliki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, Rasulullah itu diampuni dosa-dosanya, baik yang telah lalu ataupun yang akan datang. Tapi yang kita sudah tahu dan sudah pelajari, jadi kan nabi-nabi, rasul-rasul itu kan memiliki sifat maksum, atau beliau-beliau ini terjaga atau terlindungi dari setiap dosa. Imam Fakhruddin Ar-Razi itu punya kitab namanya Ismatul Anbiya. Terus gimana ini kok nabi-nabi termasuk Rasulullah sudah diampuni dosanya, tapi kok di dalam ayat yang ada di dalam Al-Quran surat Al-Fath, inna fatahna laka fatham mubina, terus liyaghfira ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Kemudian di sini Imam Izzuddin bin Abdissalam bilang bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala ini ngasih tahu kepada Nabi Muhammad bahwasanya Nabi Muhammad itu diampuni dosa-dosanya. Sebenarnya jadi semua rasul itu memang memiliki sifat ismah. Semua rasul memang terjaga dari dosa-dosanya. Tapi yang tahu semua dosa-dosanya diampuni, yang tahu beliau semua ismah, itu cuma Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang dikasih tahu sama Allah itu cuma Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi dan Rasul-Rasul yang lain, walaupun mereka ini maksum, memiliki sifat ismah, tapi mereka tidak diinformasikan, tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun ayat yang ada di dalam surat Al-Fath, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambi, ini ungkapan bahwasanya liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambi. Walaupun Rasul enggak ada dosa, terjaga dari dosa, walaupun beliau terjaga dari dosa, walaupun nanti misalkan engkau berbuat dosa, sudah tidak ngaruh, dia bakal diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau ada juga di sini yang menakwilkan waqtalafa fit ta'wili ala aqwalin. Jadi di dalam menafsirkan ayat ini
terdapat banyak takwil. Maksudnya apa? Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambi. Di antaranya annal ghufra maknahu ini as-satru. Was-satru imma bainal 'abdi wadz-dzanbi. Jadi fa makna yaghfirullahu laka ay liyaj'ala bainaka wa bainadz dzunubi satiran minal ismati fala yahsulu minka dzanbun abadan la fil madi wala fil hali wala fil mustaqbal. Jadi ada yang menakwilkan. Jadi arti mengampuni di sini itu as-satru, menutupi, menjaga. Dan as-satru itu ya, imma bainal 'abdi wa dzanbi. Jadi di antara seseorang dan juga dosa, di antara seseorang dan juga dosa, as-satru itu di tengah-tengah, itu dijaga tuh. Jadi seorang tuh nggak bakal nyampai pada dosa karena sudah dijaga. Jadi arti yaghfirullahu laka ya. Jadi arti kenapa Allah Subhanahu wa taala mengampuni engkau sesuatu yang ya telah lalu ataupun yang akan datang, ini artinya liyaj'ala bainaka wa bainaz dzunubi satiran. Jadi agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan di antara kamu dan di antara dosa itu penghalang. Nah, jadi fala yahsulu minka dzambun abadan. Maka engkau enggak akan ya mendapatkan dosa atau dosa enggak akan sampai kepadamu abadan selamanya. Mau yang lalu ya ataupun yang sekarang ataupun yang akan datang. Kemudian ya buktinya apa? Ya. Kalau misalkan yang tahu dosanya diampuni cuma Nabi Muhammad SAW. Ada suatu riwayat, ini riwayatnya panjang, mungkin kita sudah dengar dari guru-guru kita. Jadi ya ada salah satu riwayat ini kami dapatkan dari Sunan At-Tirmizi. Jadi nanti ini juga sebenarnya merupakan potongan dari hadis yang tadi. Ana sayyidu waladi Adam, kemudian wa biyadi liwaul hamdi, terus kemudian akhirnya ketika nanti hari kiamat ya, jadi manusia itu bakal mendatangi nabi-nabi untuk meminta syafaat. Di sini fayatuna adama fayaquluna anta abuna adam fashfa' lana ila rabbika. Jadi manusia nanti ada yang mendatangi Nabi Adam dan bilang anta abuna, kau kan nenek moyang kami, kakek moyang kami, bapak kami. Ya, maka fashfa' lana ila rabbika. Mintakanlah syafaat bagi kami kepada Tuhanmu, kepada Allah. Kemudian Nabi Adam bilang fayaqulu inni aznabtu dzanban uhbittu minhu ilal ardi. Kata Nabi Adam, waduh, jangan deh, ya. Ini aznabtu dzanban. Saya kan pernah berbuat dosa dulu ketika di surga, ya. Makanya saya diturunkan ke bumi, diturunkan dari surga ke bumi. Ya. Ayatnya sudah jelas, sudah kita pelajari, ya. Qul nahbitu minha jami'a. Terus fa imma ya'tiyannakum minni faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Kemudian akhirnya Nabi Adam bilang, walakin tunuhan. Coba kamu datangin Nabi Nuh. Ya. Akhirnya fayatuna Nuhan, mereka mendatangi Nabi Nuh. Kemudian fayaqulu, mereka bilang kepada Nabi Nuh. Ya. Sama, ya. Isfa' lana ila rabbika. Nabi Nuh, tolong dong, mintakan syafaat untuk kami kepada Allah. Kemudian Nabi Nuh bilang, inni da'autu ala ahlil ardi da'watan fa uhliku. Waduh, jangan, ya. Saya juga, ya, di dunia pernah melakukan dosa, ngapain? Saya pernah mendoakan kebinasaan untuk kaumku dulu. Ya, ada di surat Nuh.
Wa qala Nuhur Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Nabi Nuh dulu pernah mendoakan kebinasaan untuk kaumnya, untuk orang-orang kafir. Jangan deh, ya. Kemudian walakini dhahabu ila Ibrahim. Jangan ke saya, coba datangi Nabi Ibrahim. Akhirnya didatangi Nabi Ibrahim. Ya. Kemudian Nabi Ibrahim juga sama. Fayaqulu inni kadzabtu salasa kadzabatin. Ya, jangan ke saya juga. Saya juga dulu di dunia pernah melakukan dosa. Ngapain? Saya pernah melakukan 3 kebohongan. Di antaranya yang kita tahu ada di dalam Al-Qur'an, ya, ketika Nabi Ibrahim ini jatuhin berhala-berhala. Kemudian Nabi Ibrahim kan ditanya, siapa yang ngelakuin ini nih? Nah, kemudian Nabi Ibrahim jawab, qala bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantikun. Nabi Ibrahim bohong tuh, sebenarnya mengelak. Ya, kamu yang jatuhin ya Nabi Ibrahim. Hah? Kamu yang ngancurin berhala-berhala ini. Kemudian Nabi Ibrahim bilang, enggak. Ya, tuh yang jatuhin tuh yang berhala yang gede. Coba tanya aja kalau misalkan bisa ngomong. Nah, akhirnya Nabi Ibrahim juga bilang jangan ke saya. Ya. Kemudian akhirnya ya walakini tu Musa, udah jangan ke saya, datangin Nabi Musa. Nabi Musa juga sama. Ya, Nabi Musa bilang inni qad qataltu nafsan. Ya. Jangan ke saya juga dulu di dunia pernah melakukan dosa. Ngapain? Saya pernah bunuh ya seorang manusia. Ya. Ketika dulu ya ada di dalam Al-Qur'an juga, gimana ya? Ya. Ketika Nabi Musa ya melihat 2 orang yang sedang bertarung, satunya dan pasukannya Fir'aun, dan satunya lagi Bani Israel berantem. Akhirnya Bani Israelnya ya minta tolong kepada Nabi Musa. Ketika minta tolong ke Nabi Musa nolongin, nonjok. Ya, ketika nonjok ya orangnya mati. Nah, kemudian ketika mati langsung Nabi Musa minta ampun. Nah, akhirnya Nabi Musa juga, aduh jangan ke saya, ke yang lain. Ya. Kemudian walakini tu Isa, coba datangin Nabi Isa. Ya. Kemudian mereka mendatangi Nabi Isa. Kata Nabi Isa, wah, jangan ke saya juga. Fayaqulu inni ubittu min dunillah. Wah, jangan. Saya kan dulu pernah disembah ketika di bumi, ya. Jangan ke saya, ya. Yang terakhir walakini tu Muhammadan, ya udah, jangan ke saya. Tapi datangi Nabi Muhammad. Nah, di sini kita lanjutkan li'anna kulla wahidin minhum, karena sesungguhnya setiap salah satu dari mereka idza tulibat, apabila diminta minhum dari mereka asyafa'atu akan ya, asyafa'atu suatu syafaat fil mauqifi, pada ya tempat nanti pada hari kiamat, zakara khati'atahu, mereka mengingat kesalahannya. Nah, riwayat yang sudah ya kita bahas tadi, ya setiap nabi-nabi ketika dimintakan syafaat semua mengingat kesalahannya. Nabi Adam pernah ya dilarang makan buah holi, makan. Kemudian Nabi Musa pernah bunuh orang, Nabi Ibrahim pernah bohong. Semua pada mengingat kesalahannya, allati asobaha, ya yang menimpanya. Wa qala, kemudian ya dan berkata setiap dari mereka, nafsi, waduh jangan, ya diriku, ya diriku aja, diri saya aja belum tentu selamat, kok saya mau nyelamatin orang lain. Nafsi, udah masing-masing aja. Ya. Walau alima kullu wahidin minhum bi ghufrani khati'atihi lam yujal minha fi dzalikal maqam. Walau alima, dan apabila mengetahui kullu wahidin minhum, setiap individu dari mereka,
Setiap nabi kalau tahu bighufrani khati'atihi, dengan pengampunan kesalahannya, pengampunan dosanya, lam yujal, maka tidak dibuat takut, minha dari dosa, fi dzalikal maqami, pada tempat itu. Kalau misalkan mereka tahu diampuni, maka mereka tuh ketika dimintakan syafaat, mereka nggak bakal ketakutan dan nggak bakal mengingat kesalahannya. Karena ya mereka belum tahu kalau dosa mereka diampuni, makanya ketika dimintakan syafaat, jangan, saya juga berdosa, datang aja ke nabi yang lain. Seperti itu semua, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Muhammad, wa idza tashfa'at al khalaiqu, apabila meminta syafaat al khalaiqu, makhluk-makhluk pada minta syafaat ke Nabi Muhammad, bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi dzalikal maqami, pada maqam itu, tempat itu, nanti hari kiamat, ketika makhluk-makhluk minta syafaat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala ana laha, maka Nabi akan bilang, ana laha, ya saya yang lebih berhak, ana laha, saya yang lebih berhak. Ya, karena Nabi Muhammad sudah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dosa-dosanya telah diampuni. Kemudian al-khamisu, yang kelima, wa minha, diantaranya, annahu sallallahu alaihi wasallam awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'in, wa hadha yadullu ala takhsisihi wa tafdilihi. Minha, diantaranya, annahu sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awwalu syafi'in. Awwalu syafi' itu awwalu man yatlubus syafa'ah, orang yang pertama kali minta syafaat. Wa awwalu musyaffa'in, awwalu man yahsul syafa'ah, orang yang pertama kali mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza, dan ini, yadullu ala takhsisihi, menunjukkan atas keistimewaan, kekhususan, wa tafdilihi, dan keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa minha, diantaranya, as-sadisu, wa minha itharuhu sallallahu alaihi wasallam ala nafsihi, idh ja'ala likulli nabiyyin da'watan mustajabatan, fakullun minhum ta'ajjala da'watahu fid dunya wa ikhtaba'a huwa sallallahu alaihi wasallam da'watahu syafa'atan li ummatihi. As-sadisu, yang keenam, wa minha, diantaranya, itharuhu, ya, mendahulukannya, ya, sallallahu alaihi wasallam, mendahulukan orang lain, umatnya, ala nafsihi, atas dirinya. Idh ja'ala, ya, karena ja'ala, atau ju'ila, dijadikan likulli nabiyyin, bagi setiap nabi itu, da'watun mustajabatun, ya, doa yang mustajab. Jadi nabi-nabi itu diberikan kekhususan, mereka doa-doanya itu dikabulkan atau diberikan tiket slot doa yang dikabulkan. Fakullun minhum, maka setiap dari mereka, setiap nabi-nabi itu, ta'ajjala da'watahu, yang menyegerakan, ya, doa mereka, doanya, fid dunya, di dunia. Semua pada ngambil kesempatan itu di dunia. Waqtaba'a huwa, dan menyembunyikan, siapa huwa, sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da'watahu, doanya, syafa'atan, sebagai suatu syafaat, li ummatihi, terhadap umatnya.
Jadi keistimewaan selanjutnya, keutamaan selanjutnya yang luar biasa. Ya, setiap nabi itu diberikan kesempatan memiliki doa yang mustajab. Semua nabi ya menyegerakan pengabulan doa-doa tersebut di dunia, kecuali Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad nggak mau ngambil di dunia. Nabi Muhammad milih menangguhkan pengabulan doa tersebut nanti aja di akhirat. Ya, buat umatku, buat syafaat terhadap umatku. Ya, Shallallahu Alaihi Wasallam. As-sabi'u yang ketujuh, wa minha annallaha ta'ala aqsama bihayatihi sallallahu alaihi wasallam. As-sabi'u yang ketujuh, wa minha diantaranya, annallaha ta'ala sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala aqsama bersumpah bihayatihi terhadap hidup atau kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala maka bersabda, faqala maka berfirman Allah Subhanahu wa taala, la amruka, demi umurmu atau demi kehidupanmu wahai Nabi Muhammad, innahum la fi saqaratihim ya'mahun. Ya, sesungguhnya mereka terombang-ambing di dalam kesesatan. Ini ya Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini bersumpah yang menggunakan kehidupan umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala ketika bersumpah ya dengan sesuatu di Quran, wasyamsi waduha wassamai wattariq wal 'asr. Ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sesuatu di dalam Al-Qur'an, berarti itu ya libayani azamatihi atau libayani azamatiha. Ya. Untuk menjelaskan, mengungkapkan ya agungnya atau keluar biasaannya sesuatu yang Allah gunakan untuk bersumpah. Ya. Ketika Allah menggunakan matahari untuk menunjukkan matahari itu sesuatu yang luar biasa. Ketika Allah bersumpah menggunakan waktu wal asri untuk ngasih tahu bahwasanya waktu ini merupakan sesuatu yang sangat luar biasa dan yang sangat berharga. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu ya enggak bersumpah menggunakan ya nama siapapun di dalam Al-Qur'an. Nama manusia enggak, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal iksamu bihayatil muqsami atau bihayatihi yadullu ala syarafi hayatihi wa izzatiha indal muqsami biha wa anna hayatahu lajadiratun an yuqsama biha lima fiha minal barakatil ammati wal khassati wa lam yasbut hadza li ghairihi sallallahu alaihi wasallam. Wal hayat wal iksamu bihayatil muqsami, adapun bersumpah dengan ya kehidupan seseorang yang dijadikan sumpah, hayatil muqsam. Ini yadullu ala syarafi hayatihi, menunjukkan ini ya la'alla shawaf, ini fa bukan qaf. Jadi ada kesalahan yang kami lihat di cetakan yang lain, ini syarafi bukan syarafi. Yadullu ala syarafi hayatihi, menunjukkan atas mulianya kehidupan seseorang yang dijadikan sumpah. Ini wa izzatiha, dan kemuliaannya. Indal muqsami biha, ketika bersumpah dengannya. Wa anna hayatahu, dan sesungguhnya kehidupan Nabi Muhammad la jadiratun an yuqsama biha, memang pantas untuk dijadikan sumpah.
Kenapa? Lima fiha minal barakatil ammati. Karena di dalamnya terdapat keberkahan yang umum ataupun yang khusus. Ya. Walam yasbut hadza li ghairihi. Walam yasbut dan tidak tetap. Ya. Enggak ada riwayat, enggak ada ayat yang mengatakan hadza li ghairihi. Ini li ghairihi untuk selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau kalau bahasa kita lam yujad annallaha aqsama bihayatil insan. Ya. Illa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak didapati, kita enggak akan mendapatkan Allah Subhanahu wa taala itu aqsama bihayatil insan, bersumpah dengan kehidupan seseorang, kehidupan manusia enggak ada. Ya kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, untuk menunjukkan bahwasanya bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini merupakan seseorang yang sangat agung. Ya. Bahkan ya di dalam ya ayat itu sudah jelas wa innaka la'ala khuluqin azim. Kemudian wa minha akhir nomor ke-8 as-saminu wa minha annallaha ta'ala waqqarahu fi nidaihi fanadahu bi ahabbi asma'ihi wa asna awsafihi faqala ya ayyuhan nabiyyu wa ya ayyuhar rasul. Kemudian nomor ke-8 wa minha di antaranya annallaha sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu waqqarahu yang memuliakan Nabi Muhammad fi nidaihi di dalam memanggilnya. Fanadahu maka Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Muhammad bi ahabbi asma'ihi dengan nama yang bi ahabbi asma'ihi ya, dengan nama yang beliau sukai. Wa asna awsafihi dan sifat-sifatnya yang luhur, paling luhur. Faqala maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nabiyyu wa ya ayyuhar rasul. Ya, wahai ya Nabi Muhammad, wahai utusan Allah. Wa hadhil khasisatu lam tathbut li ghairihi. Wa hadhil khasisatu dan kekhususan ini, keutamaan ini lam tathbut tidak tetap li ghairihi untuk selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bal thabata anna kullan minhum nudiya bismi. Bal thabata akan tetapi tetap anna kullan minhum sesungguhnya setiap dari mereka nabi-nabi itu nudiya dipanggil bismihi dengan namanya. Faqala ta'ala maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Adam uskun anta wa zawjuka wa ya Isa bin Maryam dzkur ni'mati 'alaika. Kemudian ya Musa inni anallah. Kemudian ya Nuh bit bisalamin. Ya Daudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi. Kemudian wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqtar ru'ya. Kemudian ya Lutu inna rusulu rabbika. Kemudian ya Zakaria inna nubashiruka bi gulam min ismuhu Yahya. Terus ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. Wala yakhfa ala ahadin anna as-sayyida idza da'a ahada 'abidihi bi afdali ma wajada fihim minal awsafil 'aliyati wal akhlaqis saniyati. Wala yakhfa
Wala yakfa dan tidak samar wala yakfa dan tidak samar ala ahadin atas seseorang. Anna sayyida sesungguhnya tuan idza da'a ahada abidihi apabila memanggil salah satu budaknya, hambanya, bi afdoli ma wajada dengan sesuatu yang paling utama atau paling mulia, wajada yang mendapatkan atau wujida yang didapatkan fihim pada mereka minal awsofi dari sifat-sifat al-aliyati yang luhur wal akhlaqis saniyati dan akhlak yang luhur, yang luar biasa, yang mulia. Wada al-akharina bi asma'ihim al-a'lami. Wada dan memanggil al-akharina yang lain bi asma'ihim dengan nama-nama, bi asma'ihim al-a'lami dengan nama-nama mereka. Alam sama nama. La yushiru biwasfin min awsofihi, tidak menginformasikan atau memanggil biwasfin dengan sifat minal awsofi dari sifat-sifat, wala bi khuluqin minal akhlaqi dan tidak dengan akhlak, karakter atau moral, minal akhlaqi dari akhlak-akhlak. Kemudian anna manzilata man da'ahu bi afdalil asma'i wal awsafi a'azzu alaihi wa aqrabu ilaihi mimman da'ahu bismihil alami. Anna manzilata man da'ahu sesungguhnya posisi atau derajat seseorang da'ahu yang memanggil kepadanya bi afdalil asma'i dengan nama yang utama, yang paling utama, wal awsofi dan sifat-sifat yang lebih utama, a'azzu alaihi lebih mulia atasnya, wa aqrabu ilaihi dan lebih dekat kepadanya, mimman da'ahu daripada orang yang memanggil kepadanya bismihil alami dengan namanya. Wa hadza ma'lumun bil urfi dan ini diketahui bil urfi dengan keadaan, kebiasaan. Jadi sudah diketahui menurut kebiasaan. Anna mandu'iya sesungguhnya seseorang yang dipanggil bi afdali awsofihi wa akhlaqihi dengan sifat-sifat dan akhlak yang paling utama, itu kullu dzalika mubalaghatun fi ta'zimihi wa ihtiramihi. Semua itu merupakan mubalaghatun, berlebih-lebihan, fi ta'zimihi di dalam menghormatinya atau memuliakannya, mengagungkannya, wa ihtiramihi dan menghormatinya. Jadi keistimewaan yang ke-8 yang dimiliki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ketika memanggil nama Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memanggil dengan namanya langsung. Tapi Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Muhammad dengan derajat atau dengan pangkat yang beliau miliki. Ya. Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika memanggil Nabi Muhammad enggak pernah langsung menyebut namanya. Ya. Ketika Allah menyebut nama Nabi Muhammad itu bukan dalam panggilan. Wa ma Muhammadun illa rasul. Itu bukan panggilan. Tapi ketika dalam panggilan Allah enggak pernah langsung manggil namanya. Ya ayyuhan nabiyyu, ya ayyuhar rasul, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddassir. Enggak pernah Allah manggil namanya langsung. Tapi ketika manggil nabi-nabi yang lain, ini Allah manggil dengan namanya langsung. Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata. Wahai Adam, tinggallah engkau, ya, dan istrimu di surga. Kemudian manggil Nabi Isa, ya Isa bin Maryam dzkur nikmati 'alaika. Wahai Isa, ya ingatlah nikmat yang telah aku berikan kepadamu. Ya. Ya Musa inni anallah. Wahai Musa, ya inni anallah. Sungguhnya, ya,
aku ini Allah Tuhanmu. Ya, kemudian ya Nuh bid bisalamin, wahai Nuh, ya, ihbit bisalamin, ya, turunlah dengan ya, keselamatan. Kemudian ya Zakaria inna nubasyiruka bighulamin ismuhu Yahya, wahai Zakaria, sesungguhnya kami mengabarkan kepadamu, memberikan kabar gembira kepadamu, ya, dengan ya, seorang anak bernama Yahya. Kemudian terus Nabi Yahya juga gitu. Ya Yahya khudil kitaba biquwwah. Ya, wahai Yahya, ambillah ya kitab ya biquwwah, dengan kekuatan. Semuanya Allah Subhanahu wa taala ketika manggil nabi-nabi ini manggil dengan namanya kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang tuan ya, memanggil hambanya dengan panggilan ya, keutamaan atau dengan pangkat atau lakop yang ia miliki. Ini orangnya misalkan ya orangnya rajin sholat dipanggil sajjad. Orangnya ya misalkan ya rajin ya orangnya rajin terpanggil mujtahid ya, nggak dipanggil dengan namanya ya. Ketika seorang tuan ini manggil hambanya, manggil seseorang dengan pangkatnya atau dengan suatu pangkat yang ia senangi, maka ini tandanya si tuan ini menghormati hambanya. Beda kalau tuan ya manggil orang lain dengan namanya, ya berarti ya biasa-biasa aja, belum tentu menghormati juga. Tapi ketika seorang ini manggil dengan pangkat yang ia miliki, dengan ya karakter sifat akhlak yang luar biasa yang ia miliki, berarti tandanya orang ini itu menghormati orang lain, tuannya menghormati hambanya. Ini maklumun bil urfi, Pak. Sudah diketahui ya. Secara kebiasaan memang seperti itu. Ya. Kemudian hatta qala al-qailu, nih ada nih. Hatta qala al-qailu, sampai qala berkata al-qailu, seorang yang ini qail di sini. Ini, menurut guru kami ini Majnun Laila, ini Qais bin Mulawwah. Ini orang-orang ya, orang yang tergila-gila dengan Laila. Syairnya yang terkenal ya marartu 'ala diyar ya diyar Laila. Kemudian uqabbilu dzal jidar wa dzal jidar. Wa ma hubbud diyar syaghafna qalbi walakin hubbu man sakana dar. Syair yang terkenal. Ya, ketika saya berjalan di suatu kampung, ya, kampungnya kekasihku bernama Laila. Ya. Kemudian uqabbilu dzal jidar wa dzal jidar. Aku nyiumin tuh tembok-temboknya. Aku nyiumin pagar-pagarnya tuh yang ada di kampung itu. Tanaman aku ciumin semuanya. Tanah-tanah aku ciumin. Ya. Kata orang-orang, ngapain, gila ya? Ngapain nyium-nyiumin tembok, nyium-nyiumin pintu? Kemudian dijawab, wa ma hubbud diyar syaghafna qalbi. Ya. Saya bukan nyium-nyiumin tembok, nyiumin pintu, itu bukan karena aku cinta terhadap tembok-tembok itu. Tapi walakin hubbu man sakana dar. Tapi aku cinta terhadap orang yang tinggal di rumah ini, yang tinggal di kampung ini. Dulu kampung ini pernah ditinggali oleh kekasihku. Ini kampungnya kekasihku. Maka otomatis di sana ada aroma-aroma dia. Aku cium-cium. Qais bin Mulawwah. Ya. Majnun, ya. Nah, Qais bin Mulawwah bilang, la tad'uni illa biya abdaha. Kata Qais, la tad'uni illa biya abdaha. Jangan manggil saya kecuali dengan panggilan ya abdaha, wahai hambanya Laila. Nah,
wahai seseorang yang tergila-gila kepada Laila, ya abdah, wahai hambanya. Ya. Kenapa? Ya, kalau kamu panggil nama, ya, nama langsung kepada saya, Qais, saya nggak bakal nengok. Kalau kamu panggil ya abdah atau ya abdal Laila, baru saya nengok. Ya. Kenapa? Fa innahu afdalul asma'i. Karena sesungguhnya panggilan itu afdalul asma'i. Ya, panggilan atau nama yang paling utama, nama yang paling ya saya sukai. Ya. Jadi Qais ya itu hidup di Baghdad. Jadi kami dapatkan dari guru kami. Jadi kebiasaan adat yang ada pada itu, ketika seseorang mencintai ya seseorang, ini nggak dinikahin. Akhirnya nih Laila nikah sama orang lain. Ketika nikah sama orang lain, kemudian ya Lailanya mati, meninggal. Ketika meninggal, langsung Qais nyamperin kuburannya, nangis. Ketika nangis, ya nangis terus meratapi itu. Ya. Kemudian bilang syair ini, la tad'uni illa biya abdaha fa innahu afdalul asma. Bahkan ada ya, ini kalau seorang pencinta memang gitu, ya. Kata Ibnu Qayyim, ya. Keadaan seorang pecinta itu keadaannya pasti selalu sedih. Ya, sedih. Ya. Kalau lagi ya bersama, dia sedih. Dia merasa takut. Kenapa? Takut ya, takut ditinggalkan. Ya. Ketika dia berpisah, dia juga sedih. Kenapa? Jauh. Ya. Kemudian ada riwayat juga ya, ketika ya si Qais ini meninggal, setelah Laila kan meninggal duluan, dia nangis terus, akhirnya si Qais bin Mulawah ini meninggal. Ketika meninggal, ada suatu riwayat, ada yang mimpi ketemu Qais nih. Kemudian ditanya, ya, madza fa'alallahu bika ya Qais? Ya, gimana keadaan kamu di sana? Apa yang Allah perbuat kepadamu? Ya. Kemudian Qais bilang, qala ghafarallahu li. Wah, ternyata Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosaku. Sebabnya kenapa? Di anna Allah taala yastahi an yu'adziba abdahu marrataini. Karena Allah malu nyiksa hambanya 2 kali. Saya sudah sangat tersiksa di dunia, nggak hidup bersama Laila. Laila ninggalin saya duluan. Saya sudah sangat tersiksa. Masa ketika di akhirat saya merasa tersiksa juga? Makanya enggak, Allah telah mengampuni dosa. Ya. Ya. Nomor 9 at-tasi'u wallahu a'lam bishawab. Terakhir ini minta bacain surat Al-Fatihah buat ya bibi kita, encing kita, Zakiyah binti Haji Abdullah, yang hari ini ya sedang dilaksanakan 40 harinya. Karena kita nggak bisa datang ke sana, kita bacakan Al-Fatihah dari sini. Ya, selain encing kita itu juga kakak dari ya, encing kita juga yang biasa ngaji di sini, encing Umar. Kita doakan mudah-mudahan almarhumah Zakiyah binti Abdullah diampuni segala dosa-dosanya, diterima segala amal kebaikannya, dan ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihatin hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila ma yuhibbu wa yarda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.